Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Albi Pratama yang menyapa Anda. Masih dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriah. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Dan mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan juga teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Dan di episode kali ini kami punya beberapa informasi menarik. Di antaranya, bagi Anda yang masih memiliki sisa THR, jangan lupa untuk berinvestasi terutama dalam bentuk emas. Karena sekarang berinvestasi emas semakin mudah dengan adanya tabungan emas digital. Kalangan Gen Z pun kini mulai melirik emas sebagai bagian instrumen investasi selain saham dan juga kripto. Demi menggandakan tenaga kerja perawatan jangka panjang, pemerintah Spanyol memberikan dukungan kepada para lansia dengan memberikan robot yang cukup interaktif untuk menjaga mereka yang tinggal sendiri di huniannya. Penasaran dengan informasi selengkapnya? Karena itu, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Demam investasi emas menjangkiti generasi muda di Indonesia. Bagi Anda yang kemarin dapat THR, jangan lupa untuk berinvestasi ya. Karena kini para remaja mulai dari Gen Z ataupun generasi Z mulai melirik emas sebagai bagian instrumen investasi selain saham dan juga kripto. Bahkan ya, berbagai pusat penjualan emas kini mulai diramaikan oleh remaja yang mulai melirik logam mulia ini sebagai bagian dari investasi. Kilauan kenaikan harga emas 2 tahun terakhir membuat Munirah Marzuki semakin yakin untuk mengoleksi logam mulia. Remaja putri yang baru masuk dunia kerja ini memilih emas karena melihat cara orang tua berinvestasi zaman dahulu. Apalagi saat ini emas digital semakin gampang dibeli, salah satunya melalui aplikasi. Saya saat ini makanya lebih prefer emas digital ya. Kenapa emas digital? Karena pertama anak kosan. Jadi kayak rada takut misalnya naruh emas fisik di kosan. Itu sih pertama kenapa pilih emas digital. Kayak gitu. Sama di sisi lain kalau emas digital, kalau tiba-tiba ada kebutuhan bisa langsung digadai atau dijual. Ataupun kalau misalnya mau transfer emas ke temen juga bisa tuh langsung lewat aplikasi. Kayak gitu sih, lebih aman dan lebih cepat juga sih prosesnya. Apalagi kan kayak kita sebagai anak kosan kadang suka ada kebutuhan mendadak nih malam-malam jam 10 malam. Kalau datang ke outlet atau mau penjual ke toko emas kan ada susah. Nah lewat aplikasi tuh kebetulan bisa. Jadi suka transaksi di atas jam 10 itu bisa lah aman lewat aplikasi. Head of Department Brand Strategy PT Pegadaian, Hadi Permadikusuma menyebut pihaknya mulai menyasar anak muda untuk menabung maupun mencicil emas. Selain emas digital, generasi Z pun mengoleksi emas fisik untuk dijadikan pilihan investasi. Seperti Rian Nugraha yang mengaku menginvestasikan sebagian uang jajannya untuk menambah pundi-pundi emas dibanding saham dan kripto setelah melihat bukti tren kenaikan harga logam mulia 2 tahun terakhir. Kan kalau aku ngelihat ininya saham sama kripto, apalagi kripto kan dia risknya lebih tinggi ya. Dan saham juga naik beneran harganya nggak konstan kan kayak emas. Ngelihat emas harganya beneran yang dari kalau nggak salah dulu masih sempat 1 juta, sekarang kemarin tuh kalau nggak salah udah 3 juta, itu beneran yang kayak naik terus kan. Makanya kayak yaudah investasi emas aja lah, lebih future proof gitu. Menurut pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswabi, awalnya banyak Gen Z yang merasa bingung untuk berinvestasi. Namun saat mulai terjadi masalah investasi dan koreksi harga kripto membuat Gen Z mulai mencari investasi yang aman, yaitu emas. Setelah ada masalah yang kita lihat begitu fenomenal ya, masalah Timothy, akhirnya orang beralih bahwa mungkin yang paling aman itu adalah sebagai safe haven itu adalah di logam mulia. Nah akhirnya apa? Dengan kondisi sebelumnya yang dianggap gagal, mereka beralihlah ke logam mulia. Nah logam mulia yang seperti apa? Karena Gen Z itu dananya terbatas, akhirnya apa? Gen Z ini hanya berfokus terhadap emas digital. Kita punya bullion bank. Ya, bullion bank ini cukup menarik. Kenapa pemerintah membentuk bullion bank? Karena apa? Kita kekurangan logam mulia secara fisik. Lalu muncul pertanyaan, apakah lebih baik memiliki emas digital atau emas fisik?
Wakil Kepala Program Studi Manajemen Kelas Internasional Universitas Ciputra Surabaya, Adi Kurniawan Yusuf mengatakan, kelebihan logam mulia bisa dipegang langsung secara fisik sehingga pemilik merasa lebih tenang. Jika membutuhkan uang, pemilik bisa langsung ke toko emas dan menjualnya. Jika menabung emas digital, seseorang bisa membelinya meski dengan dana yang kecil. Untuk menentukan pilihan, sesuaikanlah dengan profil risiko dan kenyamanan masing-masing. Adi menyarankan untuk mendiversifikasikan investasi, bukan hanya di satu instrumen investasi. Salah satunya adalah emas, karena menjadi safe haven atau aset aman. Jika berinvestasi emas, jangan berharap cuan langsung di tangan karena investasi emas bersifat jangka panjang. Perhatikan juga selisih harga jual dan harga belinya. Tim Liputan, CNN Indonesia. Bagi Anda yang mudik menggunakan mobil listrik, bagaimana? Fasilitas charging stationnya apakah sekarang sudah memadai? Nah, beberapa waktu lalu PT PLN Persero sudah meresmikan Zora SPKLU Signature di kawasan Sayensia Samerikan, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. SPKLU ini menjadi unit ultra fast charging pertama di Indonesia dengan teknologi split charging dan liquid cooling system. Peresmian SPKLU Signature Zora ini menandai langkah baru dalam percepatan infrastruktur kendaraan listrik di tanah air. Peresmian ini menegaskan peran PLN sebagai motor penggerak transisi energi di sektor transportasi. Melalui kolaborasi dengan PT Mega Energi Biru Indonesia dan Huawei Digital Power Indonesia, PLN menghadirkan SPKLU Center berkonsep Destination Charging dan Lifestyle Hub di kawasan berlalu lintas tinggi. SPKLU Signature ini memiliki kapasitas daya hingga 480 kW, dilengkapi 12 konektor DC Ultra Fast Charging dan 1 konektor AC Medium Charging. Dengan kapasitas daya hingga 480 kW, fasilitas ini mampu memberikan pengisian ultra cepat bagi pengguna kendaraan listrik. Didukung teknologi Huawei Fusion Charge, sistem split charging memungkinkan distribusi daya secara cerdas dan fleksibel, baik dari jaringan listrik utama maupun yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi. Teknologi pendingin cairan juga memastikan performa tetap stabil dalam berbagai kondisi cuaca. Menurut Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Edwin Nugraha Putra, kehadiran SPKLU Signature ini merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung dekarbonisasi dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Cita-cita pemerintah untuk mencapai net zero emission itu bisa diwujudkan. Minimal dalam catatan kita bisa untuk mengurangi impor kita terhadap BBM tentunya. Kemudian sebagai penyedia listrik nasional, PLN itu berkomitmen untuk terus bertransformasi. Jadi bisa dilihat bahwa kegiatan ini kita lakukan kerjasama bukan PLN sendiri ya, tetapi ikut di sini ada tanah yang disiapkan oleh teman-teman di Semarekon, kemudian ada MEBI yang ikut membangun infrastrukturnya, kemudian ada PLN juga yang menjamin bagaimana ketersediaan listriknya tentunya. Hingga Desember 2025, PLN bersama mitra telah mengoperasikan 4.655 unit SPKLU di seluruh Indonesia dan akan terus menambah titik pengisian seiring pertumbuhan pengguna kendaraan listrik. Sementara itu, Presiden Komisioner MEBI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menegaskan, peresmian ini menjadi penanda kesiapan Indonesia mempercepat transisi menuju mobilitas hijau dan menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang semakin andal dan nyaman bagi masyarakat. MEBI hadir untuk mengambil peran aktif dalam mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Sebagai wujud komitmen menghadirkan teknologi terbaik berstandar global, hari ini kami dengan bangga memperkenalkan infrastruktur yang didukung oleh Huawei, teknologi kelas dunia yang telah teruji secara internasional. PLN menegaskan akan terus memperluas jaringan SPKLU di berbagai wilayah strategis guna memastikan kemudahan akses pengisian daya dan mendorong percepatan transisi menuju mobilitas hijau di Indonesia.
Industri kendaraan listrik dalam negeri kini semakin berkembang. Produk lokal sudah bisa membuat motor listrik sendiri. Salah satu produsen motor listrik di Indonesia, yakni Polytron, juga berani membuka dapurnya untuk menunjukkan kualitas motor yang ia jual kepada para konsumen. Berada di Kudus dan Demak, Jawa Tengah, Polytron yang merupakan produk elektronik nasional memproduksi segala produknya, termasuk motor listrik yang merajai penjualan di Indonesia. Produk terbaru dari Polytron yaitu Fox 350 merupakan salah satu produk yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak bangsa. Desain yang futuristik, agresif, tahan terhadap banjir, dan berbagai fitur lain menjadi keunggulan dari motor listrik ini. Tahap pertama perakitan dimulai dari pembuatan speedometer, stop lamp atau lampu belakang, dan headlamp atau lampu depan. Pabrik ini sudah mengandalkan teknologi robotik untuk proses pengeleman untuk hasil yang presisi dan kuat. Setiap perangkat elektronik yang sudah selesai dirakit tentunya dilakukan pengetesan sebelum dilakukan dalam tahap perakitan utama pada motor. Seluruh komponen elektronik yang sudah dirakit kemudian dibawa ke proses perakitan. Double check perangkat elektronik pun dilakukan sebelum dipasangkan pada kendaraan. Dalam pabrik ini, segala bentuk pengiriman barang antar bagian bahkan sudah menggunakan robot logistik. Setiap robot sudah dilengkapi dengan sensor serta suara sirine untuk menghindari kecelakaan antar robot maupun robot dengan manusia. Step pertama dalam perakitan motor dimulai dari pemasangan ban belakang dan shockbreaker ke bagian kerangka. Setelah itu, proses berlanjut ke bagian pemasangan stang dan roda depan. Dalam proses ini juga dilakukan pemasangan baterai dan mesin kendaraan yang dilanjutkan dengan lining atau proses perapihan kabel. Setelah proses pemasangan kabel selesai, dilanjutkan dengan pemasangan bodi motor dan seluruh bagian lainnya, mulai dari bodi samping, lampu belakang dan depan, speedometer hingga windshield motor. Seluruh pemasangan bodi kendaraan dilakukan dengan presisi dan dikaitkan dengan kuat untuk menahan getaran. Setelah motor selesai dirakit, motor akan masuk ke tahap inspeksi. Di sini, setiap motor akan dicek bagian kelistrikan seperti klakson, lampu, lampu sen, rem, dan bagian lainnya. Setelah bagian kelistrikan selesai, tahap selanjutnya masuk ke bagian pengecekan bodi motor untuk melihat ada atau tidaknya kecacatan pada bagian bodi luar maupun dalam. Motor selanjutnya dilakukan tes jalan sebelum akhirnya dilakukan pengiriman. Jika terdapat cacat produksi, motor langsung dimasukkan ke bagian reparasi atau repair area. Di sini, seluruh kecacatan produksi yang ada dikoreksi dan dibenahi. Setelah dinyatakan layak, motor akan dibungkus menggunakan plastik serta busa untuk menghindari goresan. Fox 350 sendiri sudah ditanamkan teknologi Hill Start Assist, di mana pengemudi tak perlu khawatir jika berhenti di tengah tanjakan. Berbagai teknologi ini ditanamkan demi meramaikan persaingan pasar motor listrik di Indonesia bersama dengan merek lain seperti Honda, Alfa, Gesits, dan VR. Untuk membuktikan keresahan tentang tahan air, Polytron kini sudah dilengkapi dengan sertifikasi ISO 62 pada motornya. Motor listrik itu salah satu kekhawatirannya dulu di awal. Sebenarnya apakah ini tahan air, tahan kalau kena hujan aman apa enggak, kalau ada genangan seperti apa? Konslet enggak gitu. Konslet apa enggak? Nah, itu sebenarnya salah satu yang kita sudah kita kasih lihat gitu. Sebenarnya motor kita ini kalau di dalam air, bukan di dalam air ya, di ketinggian 30 cm itu aman. Polytron sendiri mengaku kini sedang mengembangkan teknologi fast charging guna mengakomodasi keinginan masyarakat akan cepatnya pengisian daya. Namun hal itu diakui akan menurunkan kualitas baterai atau bahkan menurunkan daya tahan baterai ke depannya. Melalui profesi baru sebagai pilot drone, sekelompok anak muda tidak hanya melakukan riset dan pengujian di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar internasional dengan total jarak terbang yang melampaui keliling bumi. Mereka membuktikan bahwa teknologi dirgantara tanpa awak adalah masa depan transportasi global. Nantikan informasi usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.
Perusahaan teknologi dan startup China menampilkan berbagai produk perwarupa dan juga canggih yang didukung oleh kecerdasan buatan terintegrasi di Consumer Electronics Show Las Vegas, Amerika Serikat. Pameran tahunan tersebut telah menarik ribuan peserta lebih dari 100 negara. Perusahaan teknologi dan startup asal China menampilkan performa yang kuat tahun ini di Consumer Electronics Show atau CES di Las Vegas. Acara teknologi terkemuka dunia yang memamerkan berbagai produk canggih dan prototipe ini didukung oleh kecerdasan buatan terintegrasi. Salah satunya Global Connect yang diselenggarakan oleh Impact, sebuah perusahaan yang membantu perusahaan China untuk memperluas bisnis ke luar negeri. I think one thing that China is doing very well right now is connecting AI to hardware. So AI to robotics. You can see around here, you see the robot coffee makers, robot cocktail makers. Robots are everywhere doing real things, robot vacuums and pool cleaners. So really using AI to do physical work in the real world. Sementara itu, Asentis, perusahaan robotika yang didirikan oleh pendaki gunung China, Fengsha, melakukan debut komersial global pertamanya di CES dengan membawa sistem exoskeleton modular yang dirancang untuk mobilitas sehari-hari, aktivitas luar ruangan, dan ketahanan kerja. Saat ini, penggunaan exoskeleton sedang mengalami peningkatan yang pesat di China. Banyak lokasi yang menyediakan exoskeleton untuk membantu orang berjalan mendaki gunung. Konsep tersebut ingin ia bawa ke Amerika Serikat, tetapi dengan sabuk modular baru mereka yang bersifat open source, sehingga pengembang di Amerika Serikat juga dapat berkontribusi dengan ide-ide mereka untuk meningkatkan produk tersebut. China has one of the world's most capable manufacturing and supply chain ecosystem in the world, and in the U.S., people they have the most advanced software open source development ecosystem as well, and that's why we're building this exoskeleton hardware with open platform design that we can combine the innovation both from China and the U.S. Dalam CES 2026, kecerdasan buatan menjadi bagian dari hampir segala hal. Seperti lemari es kecerdasan buatan dari penyedia elektronik konsumen China, Changhong. Lemari es tersebut dapat menyimpan daging segar yang tetap beku selama 33 hari. Dalam acara off-site populer bernama Pepcom, perusahaan China juga menyediakan teknologi yang dapat membersihkan lantai dengan mudah. Selain itu, merek robot pintar baru yang berbasis di pusat teknologi China, Shenzhen, selain memperkenalkan robot pembersih lantai dual form yang dirancang sebagai vacuum cleaner otonom dan pembersih lantai nirkabel portable. Perusahaan menggambarkannya sebagai model transformable pertama di dunia dalam kategorinya. Pameran tahunan tersebut telah menarik ribuan peserta lebih dari 155 negara dan wilayah. Sejak diluncurkannya pada tahun 1967, CES telah diakui secara luas sebagai tren teknologi konsumen global. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan perubahan teknologi yang cepat, pameran tahun ini menyoroti dorongan yang jelas menuju inovasi berbasis kecerdasan buatan, integrasi lintas industri, dan solusi yang mengatasi kebutuhan global jangka panjang. Generasi muda di kota Kunshan, China Timur, kini tengah menjadi motor penggerak utama dalam low altitude economy atau ekonomi ketinggian rendah yang kian menjanjikan di masa depan. Melalui profesi baru sebagai pilot drone, sekelompok anak muda tidak hanya melakukan riset dan pengujian di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar internasional. Dengan total jarak terbang yang melampaui keliling bumi, mereka membuktikan bahwa teknologi dirgantara tanpa awak adalah masa depan transportasi global. Tim operator drone muda di kota Kunshan, Provinsi Jiangsu, China Timur, tengah merancang masa depan yang menjanjikan dari low altitude economy atau ekonomi ketinggian rendah di dalam dan luar negeri. Ekonomi ketinggian rendah sendiri adalah konsep ekonomi yang berpusat pada aktivitas, bisnis, dan layanan yang dilakukan di wilayah udara ketinggian rendah, yaitu di bawah 3.000 meter. Tim pilot drone melakukan penerbangan uji drone setiap hari untuk mengumpulkan data tentang pesawat tersebut dalam berbagai kondisi. Uji terbang ini merupakan langkah terakhir sebelum drone diserahkan kepada pembeli, sehingga mereka perlu melakukan banyak persiapan untuk uji terbang tersebut. 整个的飞行准备会，我们要对次日的计划做一个充分的准备，这里面包含对飞机状态、人员状态以及次日的气象
甚至我们的这个飞行的任务动作要做一个整体的梳理。 Jejak penerbangan mereka tidak hanya terbatas di Kunshan. Di Haichou, Provinsi Zhejiang, tim ini berhasil mengoperasikan drone sejauh 50 km untuk memverifikasi layanan pengiriman lintas laut menuju Pulau Dacen. Bahkan mereka juga telah menaklukkan tantangan suhu ekstrim di padang pasir Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Setiap jejak penerbangan yang mereka lakukan direkam dalam sebuah peta di ruang pertemuan. 在去年25年1年的时间，我们从昆山基地出发，累计到2025年年底，我们飞了大概将近4.5万公里，近1000个架次，所以加起来整个的绕我们地球能飞1圈。 Pada 5 Februari 2026, tim ini mencatat sejarah dengan mengoperasikan pesawat eVTOL listrik pertama di Cina dengan berat lebih dari 5 ton. Penerbangan publik perdana ini menjadi bukti nyata kekuatan inovasi dan dedikasi generasi muda dalam memimpin industri penerbangan di masa depan. Demi menggandakan tenaga kerja, perawatan jangka panjangnya, pemerintah Spanyol memberikan dukungan kepada para lansia dengan memberikan robot yang cukup interaktif untuk menjaga mereka yang tinggal sendiri di huniannya. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Demi menggandakan tenaga kerja perawatan jangka panjangnya, pemerintah Spanyol memberikan dukungan kepada mereka yang mengalami tahap awal penuaan. Robot yang cukup interaktif pun diberikan untuk menjaga para lansia yang tinggal sendiri di huniannya. Hal ini akan menjadikan para lansia selalu merasa ditemani dan diperhatikan meskipun melalui teknologi yang dioperasikan secara jarak jauh. Quiero jugar a Hablamos de ti. Irene Veglisen, lansia berumur 67 tahun yang hidup ditemani oleh robotnya. Robot ini merupakan salah satu dari 600 robot yang ditempatkan di sekitar Barcelona oleh pemerintah setempat di rumah-rumah pribadi lansia dan pusat-pusat hunian. La verdad es que yo cuando lo trajeron pensé, uy, un robot. Esto va... Pero no, pues me ha hecho mucha ilusión porque realmente hace compañía y además pues cuando estás sola pues tener este chisme, parece que no, pero detrás no es solo el chisme, hay muchas personas, hay gente que está pendiente de ti, de lo que tú les pides, de tus necesidades, de si te caes, si no te caes, si te encuentras bien, recurrentemente te recuerda que tomes tu medicación. Dengan dana hibah 3,8 juta euro atau sekitar hampir 75 miliar rupiah dari dana pemulihan Eropa, robot ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada mereka yang mengalami tahap awal penuaan. Robot-robot tersebut dilengkapi dengan layar yang menawarkan aplikasi hiburan, kalender, peta, dan pilihan wajah seperti kartun untuk diatur saat dalam mode siaga dengan ekspresi mulai dari terkejut hingga penuh kasih sayang hingga tertidur. Robot milik Veglesen yang ia beri nama Sandi mengingatkannya untuk minum obat pukul 9 pagi, memberitahunya kapan jadwal janji ketemu dokternya, membangunkannya di pagi hari, dan mengucapkan selamat malam di akhir setiap hari. Desarrollando este proyecto piloto que nos permitirá mejorar la asistencia que ya está haciendo el teleasistencia y por lo tanto incorporamos nuevas fórmulas de actuar en caso de que el teleasistencia detecte una emergencia. El primero, cuando ya está el robot instalado en el domicilio, te permite utilizar la cámara, moverlo por el domicilio para ver cuál es la emergencia y poder actuar. Y el proyecto a futuro en el que ya estamos y en el que queremos desarrollar la tecnología es que sea el robot que de forma activa detecte este riesgo y pueda lanzar la emergencia a los profesionales para que tengan que activar los servicios en caso de que haya habido una caída y la persona pues no. Seiring bertambahnya usia penduduk, studi memperkirakan negara ini perlu menggandakan tenaga kerja perawat jangka panjangnya pada tahun 2030. Namun dengan gaji sekitar 10.000 euro di bawah rata-rata nasional, sektor perawatan tidak menarik bagi kaum muda dan sektor itu sendiri semakin menua. Robot ini merupakan proyek percontohan untuk meningkatkan bantuan jarak jauh bagi para lansia di Spanyol. Setelah robot dipasang di dalam rumah, petugas dapat menggunakan kamera dan menggerakkannya untuk melihat keadaan para lansia sehingga mengetahui tindakan yang harus diambil oleh otoritas tempat.
Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya, Albi Pratama, mewakili tim CNN Indonesia Tech, pamit undur diri. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.